menyerah dengan saudara. Amin. Apapun yang terjadi dia akan kejar dengan kasih-Nya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Dia akan naik ke gunung, dia akan lewati lembah hanya untuk bertemu dengan saudara. Begitu besarnya kasih Tuhan buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu minggu ini kita akan lihat banyak berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan kita akan alami. Karena ada dua macam orang Kristen di dalam rumah Tuhan. Yang satu melihat berkat, yang satu mengalami berkat. Saya berdoa saudara akan pilih mengalami berkat, bukan melihat berkat. Ada dua orang yang duduk di kursi yang sama, di ibadah yang sama. Yang satu melihat berkat, yang satu mengalami berkat. Saya berdoa saudara mengalami berkat, bukan melihat berkat. Ada rombongan nabi yang berjalan, yang melihat dari jauh. Ada Elisa yang berjalan bersama dengan Elia. Yang satu mengalami berkat, yang satu hanya menonton berkat. Pilihlah untuk mengalami berkat. Bisa bilang amin? Sudah tahu kisahnya kan 2 Raja-Raja pasal 2 mencatat. Elia berkata kepada Elisa, hari ini Tuhan akan mengangkat aku ke sorga. Lalu berjalanlah mereka dari Gilgal pergi ke Betel. Lalu Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Elisa berkata begini, demi Tuhan yang hidup, setiap alasan keputusan yang saudara ambil harus untuk Tuhan. Setiap alasan apapun yang kau lakukan harus untuk Tuhan. Waktu kau ambil dompet untuk memberi, aku melakukannya untuk Tuhan. Amin. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu. Yang kedua, untuk pekerjaan Tuhan. Aku mau melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Orang bisa melayani pekerjaan Tuhan tanpa melayani Tuhan. Bisa. Sudah bisa sibuk sana, sibuk sini, jadi asyir tanpa berdoa pun bisa. Tapi ketika engkau berdoa, hatimu pasti akan digerakkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jemaat di Efesus hanya melayani pekerjaan Tuhan. Mereka melakukan semuanya luar biasa. Tapi mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara-saudara, saya percaya hari ini Tuhan tidak menyerah dengan saudara. Dia tetap mengejar saudara dengan kasih-Nya. Dan apapun yang terjadi, dia akan menyeberang, dia akan lakukan apapun. Tadi pagi saya khotbah bagaimana Tuhan sangat concern dengan hati kita. Dia tidak mau hati kita stagnan hanya di biasa-biasa saja. Tapi dia mau kita naik dari kemuliaan kepada kemuliaan. Lalu saya kasih contoh tentang bagaimana Tuhan memulihkan hati daripada Ibu Yesus Maria. Umur 12 tahun, Tuhan Yesus hilang dari rombongan. Waktu pergi sama-sama, waktu pulang, Tuhan Yesus sudah hilang. Lalu mereka mencari-cari, saudara bisa tahu kalau ada anak yang tidak pamitan, terus sudah lewat jam belum pulang-pulang, saudara cari dia setengah mati, dan saudara akan bilang begini, ini sebentar kalau dapat saya mesti jewer, dia punya telinga, saya mesti pukul pantatnya biar dia tahu betapa siksanya kita mencari dia ini. Nah saudara-saudara saya percaya orang tuanya juga khawatir, cari dia 3 hari baru ketemu, dan akhirnya ketemu di rumah Tuhan. Bukan mereka yang marah Yesus, Yesus yang marah mereka. Kenapa engkau mencari aku? Tidakkah tahu kamu harus tahu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Lalu Maria menyimpan itu dalam hati. Ada banyak orang dalam kasus-kasus tertentu masih simpan hati. Dan Tuhan bilang begini, Satra mau dia ada di level ini. Saya mau dia naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan kejar dengan kasih-Nya. Lalu kasus yang kedua, Matius pasal 12, ini ringkas ya. Matius pasal 12. Apa yang terjadi? Waktu itu Yesus punya pelayanan mulai naik, orang mulai mengikuti dia sangat banyak, ramai sekali orang mengikuti dia. Lalu satu waktu ibunya dan saudara-saudaranya datang di ibadah di mana Yesus sementara melakukan pelayanan, dan itu manusia crowded, full sekali, tidak ada jalan untuk masuk. Biasanya kalau orang mulai terkenal, keluarga ikut terbawa-bawa, benar enggak saudara ya? Bahkan kampung pun ikut terkenal. Kalau ada marga A jadi bupati, semua orang ngaku keluarga. Itu masih saudara itu. Padahal tetangga jauh ini saudara nih. Itu masih keluarga itu. Tapi kalau marga yang sama ada di lembaga permasyarakatan, biar kandung pun mereka tidak mau mengaku itu cuma kebetulan marga sama. Tapi kita tidak keluarga saudara. Nah Yesus waktu pelayanannya mulai naik, semua orang ikut terbawa-bawa, termasuk keluarganya. Saya tidak tahu apakah mereka sengaja datang terlambat, apakah mereka sengaja datang supaya terkenal, ataukah memang mereka terlambat karena jemputan terlambat. Saudara-saudara, tetapi yang pasti mereka tidak punya jalan untuk masuk. Lalu mereka minta tolong Asher, tolong kasih tahu Yesus, ibunya dan saudara-saudaranya ada di luar, dengan harapan sebentar jalan akan dibuka. Karena kalau Tuhan Yesus kasih pengumuman, tolong buka jalan, karena hari ini aku akan perkenalkan siapa orang-orang di balik keberhasilanku. Ada ibuku dan saudara-saudaraku yang menopang pelayananku, dan mungkin mereka berpikir ini saat terbaik untuk mereka terkenal. Memang saudara-saudara, ada beberapa orang sengaja datang terlambat karena dia punya tujuan tertentu. Saya ada di gereja lama dan saya lihat kalau ada beberapa ibu beli high heels baru, mereka suka datang sesudah ibadah mulai. Lalu mereka duduk paling depan. Supaya orang lihat saudara ya. Nah pastikan hari ini kita lakukan untuk Tuhan saudara ya. Lakukan untuk Tuhan. Kalau saudara beli high heels silakan, aku mau pakai untuk Tuhan. Amin. Nah lanjut.
Lalu saudara-saudara, begitu asyirnya sampai di depan, mereka di belakang sudah siap-siap ada pengumuman untuk membuka jalan. Mungkin mereka mulai atur-atur bajunya, yang lain perbaiki kerahnya. Aduh, kerahmu miring, ya. Sebentar nanti kalau jalan, senyum kiri, senyum kanan. Ketika diperkenalkan, inilah keluargaku, jangan lupa angguk-angguk sedikit. Saudara, ternyata apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Begitu informasi sampai kepada Yesus, ceritanya begini. Apa? Ibuku, saudara-saudaraku. Lalu sambil menunjuk kepada orang banyak dia berkata begini, kamulah ibuku, kamulah saudara-saudaraku, laki-laki saudaraku perempuan. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kecewa enggak? Pasti kecewa. Tapi Alkitab tulis tidak ada komentar. Lalu kecewalah ibu Yesus dan pergi meninggalkan tempat itu. Tidak. Kalau yang pertama dia masih simpan dalam hati. Ini average saudara ya, rata saja. Nah di level ini orang biasa begini. Saya sudah marah dengan dia, tapi untuk telepon dia atau bergaul dia, sorry. Saya sudah marah, saya hati mengampuni. Tapi kalau mau ketemu dia, aduh tunggu dulu ya. Nah, Tuhan bilang saat terang menyerah, dia baru sampai di level ini. Saya mesti dorong dia sampai ke level yang lebih tinggi. Tuhan kita akan buat apa saja untuk saudara naik ke level yang lebih tinggi. Makanya nanti saudara akan lihat, makin saudara mengenal Tuhan, makin mudah saudara mengalami berkat Tuhan. Bukan karena upaya saudara, tapi karena saudara mengenal Tuhan. Itu sebabnya kitab Hosea berkata, yang kukehendaki ialah mengenal aku sungguh-sungguh. Sebab kalau kau mengenal aku, maka aku akan muncul seperti fajar dan turun seperti hujan. Bukan kita yang lakukan, Tuhan yang akan kerjakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, jadi begitu kita mengenal. Coba tayangkan dulu 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2, orang yang mengenal Allah itu hidupnya akan penuh dengan kasih karunia, penuh dengan ketenangan, penuh dengan hal yang ringan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh rohnya, oleh roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 1 Petrus 1 ayat 2 ya. Ya. Nah, kasih karunia dan damai sejahtera. 1 Petrus 1 ayat 2. Sorry, 2 Petrus 1 ayat 2. 2 Petrus 1 ayat 2. Saya ngomong 2 Petrus 1 ayat 2. 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera, semua ucapkan, melimpahi kamu oleh. Jadi begitu kita mengenal Tuhan, kita melimpah dengan kasih karunia. Begitu saudara mengenal Tuhan, saudara akan makin ringan menjalani hidup ini. Hidup tidak dengan beban, tidak dengan intimidasi, tapi kita menjalani hidup dengan ringan dan dengan luar biasa. 2 Petrus 1 ayat 2. Nah, saudara-saudara, di dalam level yang kedua ini, tidak ada cerita mereka kecewa, mereka sakit hati, tidak. Di level yang pertama, Ibu Yesus masih simpan dalam hati. Tuhan bilang, saya akan urus hatinya. Saya mau dia ada di level ini. Makanya Tuhan itu akan buat apa saja, ya, dia akan lakukan apa saja supaya dia bisa memulihkan hidup kita, dia bisa memberkati hidup kita, dia bisa mengangkat hidup kita, ya. Ini lagu pernah dinyanyikan berapa waktu lalu, ya. There's no shadow you want like a mountain you want climb up, coming after me. There's no wall you want kick down, lie you want tear down, coming after me. There's no shadow you want like a mountain you want climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I'm found, leave the 99. Nah, jadi saudara lihat, dia mau buat apa saja untuk menemukan saya dan saudara. Dia naik ke gunung, dia bilang begini, ini baru di level rata-rata level, tidak A, tidak B. Saya tidak mau berhenti di sini. Yohanes pasal 2, kasus ketiga.
Waktu itu mereka kekurangan anggur. Ayat 1 ibu Yesus ada di situ. Ayat 3 ibu Yesus berkata kepada Yesus. Ayat 5 ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Ayat 11 ibu Yesus mengikuti Yesus pergi ke Kapernaum. Saudara, saya bertanya-tanya kenapa aku nggak tulis Maria? Kan kita tahu semua ibu Yesus itu Maria, saudara ya. Apakah penulis ini lupa siapa nama sementara proyek penulisan harus diselesaikan? Tulis aja ibu Yesus pasti semua tahu. Tapi itu akan bertolak belakang dengan 2 Timotius 3:16. Segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Pasti ada pesan yang luar biasa. Ternyata ibu Yesus di situ bisa ganti dengan nama saudara. Kenapa? Setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah ibuku. Jadi Nobel ada di situ. Nobel berkata kepada Yesus, ada kekurangan di mana-mana, bukan jadi bahan gosip, tapi diceritakan kepada Tuhan. Amin. Dia berkata kepada Tuhan, mereka kekurangan anggur. Saudara, di mana-mana pasti akan ketemu dengan kekurangan. Di jalan saja kita ketemu dengan kekurangan begitu banyak. Ini belum dalam rumah, masih di jalan. Sudah tahu di Papua ini sen kiri belok kanan. Betul atau tidak? Saya ingat di pedalaman dia sen kiri belok kanan, polisi tahan. Kenapa kok sen kiri belok kanan? Dia balik tanya, Pak polisi mau percaya saya kah percaya motor, saudara ya? Jadi saudara-saudara, bayangkan saudara ya. Apa yang kita tahu tentang Tuhan itu akan menentukan kemenangan yang luar biasa. Makanya belajar firman Tuhan supaya saudara tahu. Bisa bilang amin? Saya ingat di Manado, ada satu oma yang rajin sekali ibadah. Dari muda mulai berkeluarga. Opa, dari muda sampai opa, terus suka beribadah. Lalu ketika sudah mulai tua, oma bilang begini, Opa, ngana kalau matinya ada orang mau merurnya, ada orang mau datang. Kenapa Gong? Jangan pernah muncul di gereja. Terus masuk juga gereja supaya dong tahu kalau omanya ada suami. Tapi kalau kita masuk gereja, kita mesti bikin pengakuan. Pendeta akan terima kita sebagai jemaat, mesti tanya ayat-ayat. Gampang, nanti oma kasih kode buat opa. Gampang. Oh iya sudah, masuk gereja, langsung pendeta panggil opa untuk menerima opa sebagai jemaat. Kita akan uji pengetahuan Alkitab opa. Lalu pendeta tanya, binatang apa yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa? Oma di belakang begini. Opa bilang apa ya? Tiba-tiba opa pukul Tessa, kita tahu. Sogili dia bilang. Sogili itu belut saudara ya, belut saudara. Pendeta, karena di Manado kan belut paling banyak. Pendeta bilang, ya bolehlah, oke gak apa-apa ya, masuklah. Masih jenis ular lah gitu saudara ya. Pertanyaan kedua dari perjanjian baru. Waktu Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan, begitu dia keluar dari sungai Yordan, maka ada Roh Kudus yang turun ke atas dia menyerupai binatang apa. Dia pikir, dia lihat oma kasih kode. Oma pu gigi seompong tinggal 2 di muka, jadi oma kasih kode ini. Dia bilang, kita tahu. Paniki, dia bilang. Kelelawar maksudnya saudara ya. Nah, jangan sampai saudara seperti opa ini yang salah jawab. Begitu kita tahu Tuhan kasih karunia melimpah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ini datar saudara, ini datar. Yang ketiga, peristiwa di Kana. Saudara-saudara, begitu dia bilang begini, Yesus, mereka kehabisan anggur. Jawabannya apa? Mau apa daripadaku ibu, saatku belum tiba. Aduh saudara-saudara, dapat gertak kayak begitu. Harusnya dia pergi ke belakang dan bilang begini, saya usaha, saya coba, saya mohon. Pesta ini hancur. Daripada kau malu, kau diam pelan-pelan sudah lewat jalan belakang keluar sudah. Supaya ketemu jangan malu di sini. Tapi dia berkata begini, apa yang dia suruh kamu lakukan, lakukanlah itu. Tuhan mau bawa kita di level itu. Di mana semua yang mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetap puji-pujian keluar dari mulut kita. Tetap ucapan syukur keluar dari mulut kita. Bisa bilang amin. Walaupun THR kurang, tetap haleluya. Walaupun insentif ditahan, tetap puji Tuhan. Karena saya menjadikan Tuhan sebagai resource, bukan kantor sebagai resource. Bisa bilang amin. Tuhan mau sampai di level itu. Makanya dia tidak menyerah. Ya, dia tidak menyerah dengan kita. Bisa bilang amin? Haleluya. Nah, saya mau berkata bahwa saudara hari ini engkau layak di hadapan Tuhan karena siapa imam besar kita. Jadi setiap kali imam besar masuk menghadap ke dalam nurbait, ke dalam tabernakel, dia sementara mewakili saudara. Waktu dia masuk di dalam ruang Maha Kudus, sama seperti saudara juga yang masuk di sana. Dan saudara-saudara, berkat sangat ditentukan bukan oleh saudara, tapi oleh imam besar ini. Seberapa baik imam besar ini, begitu juga kebaikan kita akan kita terima, kebaikannya akan kita dapatkan. Karena imam besar mewakili umat di hadapan Tuhan.
Jadi saudara-saudara, kalau imam besar hidup, keluar melayani hidup, panen berhasil, perang menang, semua yang kita kerjakan berhasil. Tapi begitu imam besar mati di dalam, minggu depan Lukas mati, minggu berikut Matius mati, Yohanes mati, kematian semuanya dan kita kalah perang panen hancur-hancuran. Jadi it's not about you, ini bukan tentang saudara tapi tentang imam besar. Nah kita punya imam besar yang luar biasa, namanya Yesus. Dia bukan cuma imam besar, tapi imam besar agung. Semua bilang imam besar agung. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Nah saudara-saudara, ketika imam besar ini baik, luar biasa, baik dan luar biasa menjadi bagian kita. Waktu imam besar sukses melayani di dalam rumah Tuhan, kita akan sukses dalam segala aspek hidup kita. Jadi saudara lihat, berkat yang kita terima sangat ditentukan seberapa baik imam besar kita. Dan saya mau kasih tahu, Yesus disebut imam besar agung. Dan apa yang ada dalam imam besar? Ya kalau sudah lihat pakaiannya di sini, di dada sini ada begitu banyak permata 12. Artinya setiap umat Tuhan ada di hati Tuhan. Saudara ada di hati Tuhan. Bukan di lain-lain, di hati Tuhan. Jadi kalau orang bilang, kau terlaku, kau tong strapake. Kau boleh terpakai tapi saya tetap di hati Tuhan. Langsung nyanyi. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku tadi pertama ditinggalkan ya, yang kedua ku sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Bisa bilang amin? Nah, mari kita lihat salah satu atribut yang ada di imam besar adalah di jidatnya. Di jidatnya ini ada patam yang bertuliskan kudus bagi Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-28 ayat 36. Keluaran 28 ayat 36. Kita lihat ayatnya. Keluaran 28 ayat 36. Apa yang ditulis di sana? Bisa ditayangkan Kesli? Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni. Emas murni, ya patam itu seperti ada lingkar di sini. Kebiasaan kalau orang mau demo biasa ada merah putih, ada apa ini patam itu ya. Tapi ini bukan dari kain, ini dari emas, ya dari emas murni dan pada itu kau diukirkan seperti meterai kudus bagi Tuhan. Jadi saudara, pikiran Kristus yang kudus ini, itulah pikiran saya dan saudara yang sampai ke hadapan Bapa di surga. Saya percaya kalau saudara mengerti hal ini, tidak ada saudara yang terintimidasi. Karena iblis itu dia serang dari kiri lain, dari kanan lain. Gitu. Aduh ini khotbah datar sekali, lebih baik saya lihat YouTube aja. Iblis bilang, lihat YouTube, ada di YouTube lebih bagus lagi daripada yang pendeta ini YouTube lebih bagus. Oh iya. Sementara kau lihat unit, kemudian dia serang di telinga sebelah. Kau ini terlaku sekali, ini rumah Tuhan baru. Kau terhormati Tuhan, bosnya sama. Cuma dia main kita punya pikiran. Tapi kalau saudara ngerti ini, imam besar tertulis, kudus bagi Tuhan. Pikiranmu juga hari ini kudus di hadapan Tuhan. Bisa bilang amin? Kadang-kadang kita nyanyi itu, ya tetap D ya Erik ya. Ku sanjung, kau di tempat. Kenapa nih perempuan ada di gerejanya? Saya tahu dia maksudnya lagi cari-cari jodoh. Saya tahu ini perempuan ini terlaku sekali. Dia ada di sini karena dia mau cari-cari siapa di pasangan ini. Nah, kadang kita punya pikiran seperti begitu. Tapi sudah tahu sampai di Bapa di surga, kudus. Karena imam besar di jidatnya ada patam yang bertuliskan kudus bagi Tuhan. Ya,
Kadang kita juga nih, itu worship leader sana sombong sekali, dia kasih tunjuk dia pebisep, prisep. Saudara-saudara, Tuhan itu baik. Wih, dia telah mati di kayu salib. Waduh, saudara-saudara. Wah, sombong sekali, ikut gym saja, mimpin pujian lagi, dia pebisep, trisep, dia kasih tunjuk, saudara ya. Tuhan, apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu baik? Mari kita saling merendahkan diri. Wah, kadang kita punya pikiran seperti begitu, saudara ya. Tapi ingat, sampai di sorga, engkau layak karena anak domba, imam besar kita, di jidatnya, di pikirannya tertulis kudus bagi Tuhan. Jadi tidak ada intimidasi yang mempan ketika engkau mengenal Tuhan. Engkau pulang dengan sorak-sorai, yes, aku diberkati oleh Tuhan. Amen. Tidak apa-apa saudara, yang mau bisep trisep silakan. Tapi bukan untuk pamer-pamer saudara ya. Lihat ini ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alasan kita ada di rumah Tuhan yang pertama, untuk Tuhan. Demi Tuhan, dan kadang hal itu diuji. Bukan cuma, aduh, betul saya mau untuk Tuhan, tapi Tuhan juga kan mengerti saya tuh. Ini hujan lagi, tidur sedap, baru tadi malam kan saya lembur sampai jam 12 Tuhan. Mengertilah saya. Habis dia bilang begitu, dia berdoa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Kita yang menyesuaikan diri dengan surga, bukan surga menyesuaikan diri. Dalam doa kita bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenyataannya, Tuhan kau mengerti saya kak. Saya tadi malam lembur ini. Nah saya kasih tahu, bagian orang yang ambil bagian dalam peperangan jauh lebih besar daripada bagian orang yang tinggal. Bilangan pasal 31. Bilangan pasal 31, ada satu kisah di sana, ya itu tentang jarahan. Sudah bisa lihat bilangan pasal 31, mulai dari ayatnya yang ke... saya lihat. 25 itu Tuhan mengatur soal jarahan. Ya, bilangan 31 ayat 25, Tuhan atur tentang jarahan. Coba sudah lihat, Tuhan berfirman kepada Musa seperti begini, hitunglah jumlah rampasan. Jadi habis perang ini, rampasannya dihitung ya. Baik binatang, baik manusia, baik harta, baik benda, semua dihitung. Kemudian saudara-saudara, bagi dua ayat 27, lalu bagi dua lah rampasan itu. Misalnya mereka dapat rampasan 1 juta ekor kambing, saudara ya. Kambing itu dibagi dua, 500 ribu. Yang 500 ribu untuk orang yang perang, dan 500 ribu untuk rakyat yang tinggal. Lalu dari jarahan yang sudah dibagi, ini saya yang ikut perang, ada di sini rakyat yang tidak ikut perang tinggal, di sini 500 ribu, sini 500. Sekarang kita akan persembahkan upeti buat Tuhan dari jarahan ini. Nah, yang pergi berperang 1 dari tiap 500. Yang tinggal 1 dari tiap 50. Saya tanya, bagian yang banyak yang mana? Yang perang atau yang tinggal? Yang perang. Karena yang di sini hitung kambing. 400, 450, 490, 499, 500 kasih Tuhan. Yang di sini tiap 50. 40, 48, 49, 50 kasih buat Tuhan. Di sini 500. Melihat baik-baik dulu ya. Lalu bagi dua rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Ayat yang selanjutnya, 28. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur. Yang ini bertempur harus ada upeti buat Tuhan. Yakni 1 dari setiap 500. Baik dari manusia, baik dari lembu, keledai dan dari kambing domba. Yang tidak berperang 29. Dari yang setengah yang telah didapat mereka harus engkau mengambilnya lalu membawakan. Terus lanjut 30. Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain haruslah engkau mengambil 1 ambilan dari setiap 50. Saya tanya bagian mana lebih besar. Saya tahu mungkin ada jadwal yang kau harus tunda. Mungkin ada kenyamanan yang kau harus tinggalkan. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang buat kita. Bagian orang yang berperang lebih banyak daripada bagian orang yang tinggal. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya percaya saudara akan bawa pulang. Makanya Mazmur 128 berkata, yang menabur dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Dan membawa berkas-berkas yang luar biasa. Mazmur 126 itu salah satu dari 15 nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Dan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Bukan mimpi tapi seperti mimpi. Ada banyak berkat yang seperti mimpi.
mimpi Tuhan berikan buat saudara. Dan waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Yang berduka, yang susah-susah akan tertawa. Karena Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kita semua. Mulut kita penuh dengan tertawa. Ada air mata memang, tapi Tuhan janji mulutmu akan penuh dengan tertawa. Yakub ditipu berulang kali oleh ayahnya. Tapi waktunya tiba, dia tertawa karena Tuhan berperang ganti dia. Yusuf penuh dengan air mata. Saudara-saudara berkata bagaimana dia memohon kepada kita. Tetapi Tuhan mengubah ratapannya menjadi sorak-sorai. Saya percaya Tuhan yang sama yang melakukan hal ini buat orang-orang ini. Tuhan yang sama juga akan melakukan buat saudara dan saya. Diuji kedua kali, Tuhan suruh saya pergi ke Yeriho, kau tinggal di sini. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, saya tidak akan meninggalkan engkau. Apapun yang saudara landaskan atas untuk kepentingan Tuhan, kemanapun kau pergi, kau akan berhasil. Mau di Gilgal, mau di Yeriho, habis itu mereka akan pergi ke Yordan, saudara ya. Dan 50 nabi yang nonton dari jauh. Mereka berkata, Elisa, kau Tuhan sudah mau diangkat, kau masih ikut-ikut. Diam, tenanglah. Orang yang punya motivasi untuk Tuhan tidak terganggu dengan kritikan orang lain. Orang yang punya motivasi untuk menyenangkan Tuhan tidak terganggu dengan bicara-bicara orang. Dia akan maju terus, anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Amin. Bilang kiri kanan kau lebih hebat dari kafilah. Masa anjing baru gonggong kau, apalagi gerombolan gonggong kau, tampias kau. Baru satu anjing kau sudah tampias. Nah saudara-saudara, lihat Elisa diuji kedua kali, ketiga kali. Lalu sampailah mereka di Yeriho. Sampai di Yeriho banyak orang yang mengkritik dia juga. 50 nabi-nabi berkata, kau stop sudah. Dan dia berkata begini, itu saya urusan, kau tenang saja. Sakit hati, akan simpan hati nanti. Kalau saya dapat berkat, saya akan ajar kau. Tidak. Lalu Elisa bilang, Tuhan menyuruh aku pergi ke Yordan. Kau tinggal di sini. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan saudara, hal yang sulit menurut Nabi Elia, tidak sulit bagi orang yang mengutamakan Tuhan. Apa yang kau minta sebelum saya naik ke surga? Aku minta 2 bagian dari rohmu. Permintaanmu itu sulit. Ini yang ngomong Nabi ini. Kalau pendeta datang bilang, kau masalah ini sulit, pasti kau terganggu. Aduh, pendeta saya sudah bilang sulit nih. Apalagi saya nih. Tapi Elisa tahu, aku ada di sini untuk Tuhan. Aku ada di sini untuk meninggikan Tuhan. Kau boleh bilang sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hidupku bukan ditentukan oleh perkataanmu, tapi hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan. Sehingga saudara bisa bilang begini, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Pak, saya sudah tahan Pak, orang bicara-bicara saya terus. Saya ingat ada seorang ibu yang bilang begini, Pak Pendeta, ini hari terakhir saya beribadah di gereja ini. Kenapa? Ternyata di gereja ini semua orang munafik. Maksudnya apa? Dong bukan bicara kebaikan Tuhan, Alkitab bilang ceritakanlah perbuatannya. Tapi dong bicara tentang orang-orang, dong ngomongin orang-orang, saya sudah tahan di sini, saya sudah mau keluar. Oke, sebelum kau keluar, saya akan kasih tugas terakhir sebelum kau tinggalkan. Dan kalau tugas ini sudah kau jalankan, kau boleh keluar. Dengan senang hati Pak Pendeta. Tugas itu apa? Sederhana. Ini ada satu cangkir kopi yang isinya penuh. Bolehkah kau jalan mengelilingi tempat ini, mengelilingi umat ini satu putaran, balik sini tanpa tertumpah? Oh boleh. Oh dia mulai jalan, dia konsentrasi di sini, dia putar, dia konsentrasi sampai satu putaran itu selesai, sampai di pendeta. Pak Pendeta berhasil, tidak ada satu tetes pun yang tumpah. Puji Tuhan. Terus tadi waktu kau jalan, kau ada dengar dong bicara-bicara apa? Saya terdengar, memang ada orang bicara tapi saya terdengar karena saya konsentrasi di barang ini. Begitu juga kalau kau konsentrasi untuk Tuhan, kau tidak akan terganggu dengan barang-barang yang akan kau dengar itu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Demi Tuhan dan demi pekerjaan Tuhan dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tidak ada yang untuk dia. Biasanya kita kalau bikin sesuatu, karena terbiasa dari kecil, pergi sudah tolong nanti mama kasih 5.000. Ya, lalu begitu besar, dia punya kelakuan ini jadi permanen. Punya saya mana? Bagian saya mana? Tapi Elia gak ada bagiannya dia. Demi Tuhan
Dan demi pekerjaan Tuhan. Sudah tahu apa yang dia dapat? Yang Elia bilang susah, itu yang dia dapat. Yang orang bilang tidak mungkin, itu yang saudara dapat. Yang orang bilang tidak mungkin, itu yang saudara akan dapatkan. Bisa bilang amin. Haleluya. Tuhan kita tidak pernah berhutang dan dia tidak pernah menyerah. Hari ini engkau layak di hadapan Tuhan. Engkau layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kasih-Nya yang ajaib itu sementara mengejar kita dengan luar biasa. Kasih-Nya yang dahsyat itu sementara mengejar kita dengan luar biasa. Saja, boleh. Ya, karena kita naik satu oktav ya. Coba kita nyanyi sama-sama sekali lagi. There's no like you, there's no shadow you want like a mountain you want climb up, coming after me. There's no wall you want kick down, lie you want tear down, coming after me. Sekali lagi. There's no wall you want like a mountain you want climb up, coming after me. There's no wall you want kick down, lie you want tear down, coming after me. Satu oktav. There's no shadow you want like a mountain you want climb up, coming after me. There's no wall you want kick down, lie you want tear down, coming over me. Sekali lagi. There's no shadow you want like a mountain you want climb up, coming after me. And there's no wall you want kick down. Saya belum dapat beatnya soalnya. Beatnya agak salah ya. Jadi nah itu kan itu ya. Pernah kan kita nyanyi itu. Lalu refrennya, oh the overwhelming, never ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, fight till I'm found, leave the 99, and I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give your. Sama-sama. Oh, the overwhelming, never ending, reckless love of God. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak masuk akal, kasih yang aneh. Dia tidak berhenti sampai kemuliaannya dinyatakan. Makanya hari ini kenallah Tuhan yang sangat baik itu. Makin engkau mengenal Tuhan, hidupmu makin ringan, hidupmu makin mudah, dan engkau lihat Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Saya tahu hari ini engkau tidak berjuang dengan cancer lagi, tapi Tuhan yang berjuang atas cancermu. Engkau tidak berjuang dengan masalah finansial, Tuhan yang akan berjuang masalah finansialmu. Percayalah begitu engkau mengenal Tuhan, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya yang luar biasa. Seberapa banyak engkau mengenal Tuhan, sebegitulah engkau menerima berkatnya. Dan hari ini kenalah Dia sangat mengasihi engkau, dan Dia tidak pernah menyerah dengan saudara. Jangan dulu kasih titik hidupmu, kasih koma. Tuhan masih punya rencana yang luar biasa. Bisa bilang amin. Dia tidak pernah menyerah, Dia ada bersama-sama dengan kita, dan Dia sementara mengerjakan yang terbaik buat saya dan saudara. Karena di pikirannya saudara kudus di hadapan Tuhan, di hatinya saudara sangat berharga. Dia taruh saudara di hati, bukan di kaki, di hati. Setiap hari Dia memikirkan saudara. Kasih-Nya yang luar biasa, sungguh ajaib dan sungguh dahsyat. Tuhan sangat ajaib dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia siap memberkati kita. Haleluya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oh Rabaya Shatakarala Masandi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya percaya hari ini sudah pulang dengan kebebasan. Saya mendengar ada rantai-rantai yang terlepas, yang berjatuhan di lantai. Rantai-rantai ikatan sementara terlepas. Begitu engkau sadar Tuhan mengasihi engkau, semua rantai-rantai ikatan sementara terlepas. Haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya. Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau pembuat mujizat dan Engkau tidak pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.